Product Teaching Factory sebagai media pengantar kompetensi. Product Teaching Factory adalah pilar pertama dari 4 pilar Teaching Factory. Jadi, apa itu produk? Produk adalah barang, ide, informasi, metode, atau jasa yang dihasilkan dari sebuah proses dan memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan tertentu. Jadi apa hubungan antara produk dengan Teaching Factory? Mari kita lihat gambar aktivitas Teaching Factory berikut. Teaching Factory terdiri atas 2 aktivitas besar. Aktivitas belajar dan aktivitas produksi yang kemudian diintegrasikan menjadi satu. Di dalam aktivitas belajar, terdapat proses pembelajaran teori dan kerja praktik. Sementara di dalam aktivitas produksi, terdapat proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk dan proses kerja praktik, itulah yang kemudian diintegrasikan dan dalam sinerginya menghasilkan 2 luaran yang dihasilkan secara bersamaan. Yaitu yang pertama adalah lulusan yang kompeten. Lulusan yang kompeten ini dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya atau melanjutkan studi atau membuka usaha sendiri. Dan juga terdapat produk. Produk yang dipesan oleh internal institusi maupun oleh pihak eksternal. Bagaimanakah linearitas level dan produk Teaching Factory? Dimensi produk Teaching Factory secara linear akan mempengaruhi fokus penghantaran kompetensi. Ketika siswa atau mahasiswa membuat atau menemukan produk yang berkualitas, efisien, dan inovatif, di saat yang bersamaan mereka akan menemukan dan memiliki sense of quality, sense of efficiency, dan sense of innovation. Fokus penghantaran kompetensi dilakukan secara bertahap sesuai dengan level job sheet. Pada job sheet level 3, Product Teaching Factory baru memiliki dimensi kualitas. Pada level ini, Product Teaching Factory menghantarkan kompetensi dan sense of quality kepada siswa atau mahasiswa. Kemudian pada level 4 ditambahkanlah dimensi efisiensi. Sehingga pada level tersebut, siswa mendapatkan kompetensi dan sense of quality serta sense of efficiency secara bersamaan. Demikianlah selanjutnya secara bertahap sampai dengan job sheet level 7. Sebenarnya bagaimanakah karakteristik produk Teaching Factory? Karakteristik yang pertama, dalam proses pembuatannya terdapat proses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi siswa atau mahasiswa. Sedangkan karakteristik kedua dibutuhkan secara internal, eksternal maupun keduanya. Kedua karakteristik tersebut mesti dipenuhi secara bersamaan. Lalu apa saja jenis produk Teaching Factory? Jenis produk yang pertama, produk A, adalah produk internal. Pengguna produk internal adalah institusi sekolah atau kampus. Jenis produk yang kedua adalah produk internal eksternal atau produk B di dalam diagram. Pengguna produk ini adalah internal institusi, tetapi juga cocok dengan kebutuhan eksternal. Jenis ketiga, produk C, eksternal, hasil produksinya dikonsumsi eksternal. Kompetensi siswa dan mahasiswa pada ketiga produk tersebut dikembangkan melalui praktek produksi. Selain ketiga jenis produk tersebut, ada produk lain
yang biasanya dibuat oleh siswa atau mahasiswa pada awal proses pembelajaran praktik, yang disebut sebagai produk alfa atau produk kompetensi. Jenis produk ini hanya memenuhi karakteristik produk teaching factory yang pertama, yaitu menghantarkan kompetensi siswa. Oleh karenanya, produk jenis ini secara definitif tidak digolongkan sebagai produk teaching factory. Walaupun dalam prakteknya seringkali tidak dapat dihindari kebutuhannya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana siklus pengembangan produk teaching factory. Kami menyarankan bagi institusi pendidikan untuk melakukan pengembangan produk secara urut, mulai dari fase pengembangan produk A, melangkah ke fase pengembangan produk B, kemudian baru ke fase pengembangan produk C. Karena dengan demikian, institusi pendidikan dapat mengatasi level kesulitan secara bertahap. Namun, pada realitanya, proses pengembangan produk ini dapat dilakukan secara tidak urut. Kemudian, aktivitas apa saja yang dilakukan pada setiap fase siklus pengembangan produk teaching factory? Pada fase pengembangan produk jenis A, sekolah dan kampus berfokus pada seleksi produk internal, di mana di dalamnya kita melakukan analisis kebutuhan internal dan menentukan quality decision. Di dalamnya ada keputusan juga mengenai make or buy decision. Sementara, jika kita melangkah ke produk B dan C, yang kita gunakan adalah analisis kebutuhan eksternal, di mana selain quality decision, kita juga dihadapkan pada keputusan quantity decision dan efficiency decision. Selain itu, kita harus melihat model bisnis, bagaimana bisnis produk teaching factory dapat sejalan sesuai dengan kebutuhan pasar. Segmentasi market product teaching factory. Segmentasi market membantu kita melihat lebih detail kepada siapa produk teaching factory dipasarkan. Dengan melakukan segmentasi, kita dapat melihat dengan jelas profil setiap pengguna dan dengan demikian lebih dapat memformulasikan produk yang tepat sesuai kebutuhan. Segmen market pertama adalah segmen konsumen internal. Segmen konsumen ini terdiri dari sekolah atau kampus itu sendiri. Produknya adalah semua hal yang dibutuhkan oleh sekolah atau kampus untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan dan kegiatan sekolah atau kampus lainnya. Misalnya seragam atau jaket alma mater, baju olahraga, bangku kelas, dan sebagainya. Pembelian atau pengadaan dibiayai oleh pihak sekolah atau kampus. Hal ini berarti sekolah atau kampus secara mandiri memproduksi kebutuhannya sendiri dan tidak membeli kepada pihak luar. Segmen selanjutnya adalah segmen konsumen ring 1 dan ring 2, di mana keduanya melibatkan stakeholder sekolah atau konsumen yang selain didorong oleh keputusan bisnis, juga ditarik oleh pertimbangan sosial. Stakeholder yang dimaksud di sini adalah semua warga dan yang pernah menjadi warga sekolah atau kampus, atau pihak lain seperti pemerhati pendidikan vokasi. Konsumen ring 1 adalah warga
atau ex-warga sekolah atau kampus, atau pihak lain yang dapat dilayani di area sekolah dan terkait erat dengan kegiatan pelayanan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan. Market konsumen ring 1 dapat berupa kantin sekolah, koperasi sekolah, atau bentuk bisnis lain yang ada di lingkungan sekolah atau kampus. Sementara konsumen ring 2 hanya dapat dilayani di luar lingkungan sekolah atau kampus dan tidak terkait dengan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan seperti bisnis milik alumni, pembelian oleh keluarga atau orang tua siswa untuk pemakaian di rumah, atau pembelian untuk pembagian gratis atau hal yang lain. Sementara segmen yang terakhir, segmen eksternal, adalah pihak-pihak yang keputusan pembeliannya tidak berkaitan dengan sekolah atau kampus. Misalnya, dunia usaha atau dunia industri, atau lembaga pemerintah, atau masyarakat umum, di mana keputusan membeli benar-benar hanya ditentukan oleh keputusan bisnis semata, sehingga produk Teaching Factory akan bersaing secara apple to apple dengan produk pasar bebas dari segi kualitas, efisiensi, dan inovasi. Pada setiap fase pengembangan produk Teaching Factory, kita perlu menentukan produk Teaching Factory. Produk apa yang akan kita pakai sebagai produk penghantar kompetensi. Ada dua basis metodologi dalam menentukan produk Teaching Factory. Yang pertama adalah berbasis kompetensi, sedangkan yang kedua berbasis kebutuhan. Pada penentuan produk berbasis kompetensi, kita akan menentukan dulu kompetensi kunci dari lulusan kita. Setelah itu, kita melakukan brainstorming produk apa yang mungkin dibuat dengan kompetensi kunci yang sudah kita temukan. Pada pendekatan produk berbasis kebutuhan, kita menentukan dulu kebutuhan yang akan dipenuhi oleh produk, baru kemudian melihat kompetensi-kompetensi kunci yang ada dalam pemenuhan produk tersebut. Setelah menemukan keduanya, kita melakukan evaluasi produk-produk yang mungkin dibuat berdasarkan kepadatan nilai kemampuan menghantarkan kompetensi. Kita akan mencoba melihat Teaching Factory Resto. Kita memiliki sebuah restoran yang juga adalah lab untuk Teaching Factory. Seperti restoran pada umumnya, kita punya bagian depan, penerimaan tamu, kemudian tempat makan, kita punya dapur, begitu. Maka kita coba daftar dulu dari sebuah restoran ini, Teaching Factory Resto ini, bagiannya apa saja. Kemudian, ini adalah kebutuhannya. Kita lihat ada kebutuhan bahwa kita membutuhkan sebuah tim untuk menjalankan Teaching Factory Resto. Kemudian kita masuk ke sisi kurikulum. Kita lihat dari kurikulumnya. Ada siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kompetensinya apa saja, kita lihat. Kemudian kita cocokkan. Jadi nanti kita akan membuat jadwal untuk menjalankan satu Teaching Factory Resto ini. Siswa kelas 1 pada minggu pertama harus bertugas di mana. Yang mesti kita ingat adalah siswa ini punya jadwal belajar yang pada minggu itu harus dia capai. Misalkan, memasak masakan Indonesia. Maka pada minggu pembelajaran masakan Indonesia ini, siswa bertugas di dapur untuk memasak apabila ada permintaan masakan Indonesia. Demikian juga untuk kelas-kelas berikutnya. Kemampuan kita untuk menggabungkan antara
pencapaian kompetensi siswa dengan produk ini, Teaching Factory Resto ini, yang akan menentukan apakah kita berhasil membuat Teaching Factory mengintegrasikan proses pendidikan di dalam proses produksi. Demikianlah materi menemukan produk Teaching Factory sebagai media pengantar kompetensi. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah detail dalam menemukan produk Teaching Factory akan kami bahas pada bagian tersendiri. Terima kasih.